Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih Fania, Bang Obed, dan juga Mr. Saxophone yang kita belum kenalan, nanti kita kenalan ya. Baik, selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi, kali ini di Berndoa TVRI Bengkulu tentunya. Untuk edisi hari ini pemirsa di Senin 20 Februari 2023. Dan selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang bersama narasumber kita dengan tema kita yaitu muda, berprestasi, dan menginspirasi pastinya. Dan Studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk 2 orang narasumber. Yang pertama ada Fernanda, kemudian ada Gina, mereka merupakan putra-putri kampus tahun 2022. Kita sapa terlebih dahulu untuk kedua orang narasumber kita sore hari ini ya. Selamat sore Fernanda. Selamat sore Kak. Selamat sore Gina. Waduh, cantik dan ganteng sekali ya. Widih. Putra-putri kampus tahun 2022 ya. 2023 belum ada berarti? Belum. Baru pemilihan. Baru nyusun ya, baru pemilihan Iya. ya. Oke, baik. Nah, tema kita mengenai mudah, berprestasi, dan menginspirasi ya. Nah, pastinya banyak sekali yang bakalan kita bincangkan bersama dengan kalian berdua tentunya mengenai kurang lebih putra-putri kampus lah ataupun hal-hal yang menginspirasi dan lain sebagainya. Baik, kita ngobrol terlebih dahulu bersama dengan Fernanda nih. Fernanda boleh cerita dulu nih, kegiatannya sehari-hari apa nih? Fernanda kegiatannya sebagai mahasiswa tentunya mahasiswa di UIN FAS Bengkulu jurusan Tadis Bahasa Inggris, dan sekarang juga merupakan tutor atau pengajar di Colorado Course. Wih, mantap. Berarti Inggrisnya bagus nih kayaknya ini. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau Gina sendiri nih, boleh cerita kegiatannya apa nih sehari-hari? Kalau aku sama-sama Fernanda, saya juga mahasiswa aktif dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Wih, oke. Dan sekarang lagi sibuk nyusun skripsi. Nah, calon ibu dokter berarti ya. Amin. Amin. Oke, baik. Fernanda, kenapa tertarik dalam ikut serta satu pemilihan ajang kayak putra-putri kampus gitu? Betul Kak, tentunya sesuai dengan background pendidikan Fernanda yaitu keguruan. Jadi karena putra-putri kampus ini bisa dibilang juga brand ambassador of education atau duta pendidikan, jadi Fernanda mulai tertarik untuk mengikuti itu sebenarnya mulai dari 2020. Cuma karena waktunya belum tepat, jadi baru bisa ikutnya di tahun 2022. Oke, 2020 ya. Itu Iya, kenapa belum bisanya? Atau apakah karena umur atau apa? Karena umur dan belum berani waktu itu kan. Jadi mengumpulkan niat dulu 1 tahun sampai 2022 baru berani. Oke, baik. Nah, kalau Gina sendiri nih, coba cerita nih, kenapa ikut serta dalam satu pemilihan ajang pemilihan gitu? Kalau yang pertama itu putra-putri kampus ini satu-satunya
bisa dibilang duta di Provinsi Bengkulu yang semuanya itu menampung mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi bukan hanya dari UNIP aja atau UINFA saja, tapi semua ya? Enggak, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Jadi gabung sama teman-teman yang lain. Jadi juga kan background Gina kan kedokteran, bukan keguruan kayak Fernanda. Tapi di Putra-Putri Kampus ini jadi wadah untuk Gina untuk ngembangin soft skill Gina, dari membagi waktu, berhubungan dengan orang luar, beradaptasi dan lain-lain yang nggak dipelajari di kampus. Oke, baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke Fernanda nih. Kan ajang yang lain banyak tuh. Ada duta wisata, ada bujang gadis dan sebagainya. Kenapa milih Putra-Putri Kampus awal ikut serta dalam ajang pemilihan? Awalnya balik lagi ke niat awal sih Kak, mau memang menjadi salah satu pemuda yang bergerak di bidang pendidikan juga. Walaupun belum lulus jadi guru, tapi kalau bisa sekarang sebagai mahasiswa juga bisa mengajar gitu Kak. Kebetulan Putra-Putri Kampus juga banyak program kerjanya yang mengajar, baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat. Jadi setelah Fernanda lihat Instagramnya, oh ternyata organisasi ini aktif dalam dunia pendidikan, dan kebetulan Fernanda juga punya ketertarikan di situ, jadi mulai coba untuk gabung di situ. Oke, baik, berarti di cross check dulu ya? Di cross check dulu, di cross check dulu sebelum ikut serta itu di cross check dulu kali ya? Di cross check dulu ajangnya seperti apa gitu ya. Nah, menurut Fernanda sendiri udah gabung di Putra-Putri Kampus nih, alumninya seperti apa, atau hal-hal yang bisa diambil positifnya dari Putra-Putri Kampus itu apa sih? Positifnya yang jelas pasti kalau Fernanda lihat mahasiswa itu punya power yang besar Kak. Mulai dari pendidikan dan ke masyarakat. Jadi memang kalau kita bikin kegiatan tuh mereka tuh antusiasnya luar biasa kan. Jadi mungkin nanti outputnya bakal lebih baik kalau dikerjakan oleh mahasiswa. Itu yang Fernanda ambil kan. Oke, baik. Kita ke Gina nih. Gin, kan pertanyaan yang sama nih. Banyak juga untuk ajang pemilihan lain tuh. Ada duta wisata, ada juga bujang gadis. Kenapa terjunnya ke Putra-Putri Kampus? Putra-Putri Kampus yang pertama itu karena ini kan menampung jadi wadah mahasiswa, jadi duta pendidikan. Jadi ingin selaras sama pendidikan. Terus juga salah satu visi dan misi dari Putra-Putri Kampus itu dia mengangkat universitas-universitas apa saja yang ada di Provinsi Bengkulu ini dan tidak kalah saing sama universitas yang ada di luar. Karena sekali berlian dimanapun dia ditempatkan akan jadi berlian. Jadi yang membuat seorang itu berprestasi bukan dari kampusnya tapi dari diri sendiri. Nah, dari diri sendiri inilah yang bisa membuat kampusnya menjadi baik. Ya, jadi kita mempromosikan itu sekaligus di sini kita mengembangkan apa yang kita miliki sehingga juga memperbaiki atau meningkatkan kualitas kampus kita. Oke, baik. Nah, pada saat pemilihan Putra-Putri Kampus itu kita bawa nama baik kampus kita sendiri. Ya. Betul. Ya, betul. Oke, jadi seperti itu kurang lebih ya kalau kayaknya. Baik, nah kita ke Fernanda lagi nih. Nah, tema kita muda berprestasi dan menginspirasi. Nah, menurut Fernanda sendiri, kenapa anak muda harus berprestasi dan juga menginspirasi? Anak muda harus berprestasi dan menginspirasi. Karena memang bisa dibilang kita itu tombaknya masyarakat ya Kak. Jadi apapun yang disalurkan ke kita itu pasti akan kita lakukan baik itu sekarang maupun di masa depan. Jadi mulai sekarang buat pemuda-pemuda di luar sana memang harus mempersiapkan diri dari sekarang Kak. Jangan tunggu lagi waktunya nanti dulu tapi dari sekarang. Kalau misalnya belum bisa dilakukan sekarang, cobalah dicari tahu dulu backgroundnya apa yang ingin kamu lakukan ke depan, seperti itu kan. Oke, baik. Nah, kalau Gina sendiri kenapa tuh? Kan tema kita muda berprestasi dan juga menginspirasi. Kenapa anak muda harus berprestasi? Kenapa anak muda harus punya prestasi? Jadi semuanya itu kan dimulai dari anak muda untuk menentukan apa ke depannya. Jadi anak muda itu ibaratnya sebuah tunas nih Kak. Nah, kita nanamnya sekarang nih anak muda. Kita pupuk dulu, kita rawat dulu. Nanti yang menentukan itu kita sendiri. Nanti akan tumbuh menjadi tunas ilalang atau menjadi tunas buah mangga atau buah rambutan. Jadi tergantung tunas itu kita rawat menjadi apa. Itu filosofi gitu dari anak muda itu sendiri. Itulah kenapa kita itu harus memupuk dari muda baru nantinya bisa berkembang menjadi apa yang lebih besar lagi. Oke, baik. Nah, ada sosok menginspirasi nggak sih dari Gina sendiri untuk seorang Gina? Wah, harus jadi seperti kayak gini nih, kayak kita. Kalau Gina sendiri kalau di bidang pendidikan itu Ibu Kita Kartini gitu. Iya, dia memperjuangkan pendidikan walaupun dia perempuan. Perempuan juga harus punya pendidikannya setinggi-tingginya karena perempuan kan yang melahirkan peradaban. Jadi sudah seharusnya perempuan mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Oke,
Oke, betul. Hidup perempuan gitu Hidup ya. perempuan. Nah, kalau Fernanda ada sosok yang menginspirasi nggak sih bagi seorang Fernanda gitu? Sosok yang menginspirasi untuk sekarang mungkin dari penulis Harry Potter Kak, J.K. Rowling. Widih, kenapa tuh? Karena nggak Sangat tahu, suka Harry Potter sangat ya? suka. Pertama Fernanda belajar tuh dari Harry Potter, mulai tertarik dari bahasa Inggris dan mungkin dari baca beberapa kisahnya yang nggak pantang menyerah. Dari situ mungkin Fernanda suka, selain suka filmnya, suka novelnya, dan suka juga penulisnya. Oke, baik. Berarti itu sosok yang inspirasi bagi Fernanda ya. Nah, kalau ada anak muda nih, Fernanda, anak muda yang mungkin males-malesan atau mageran gitu. Menurut Fernanda sendiri itu kenapa sih mereka harus punya satu prestasi ataupun juga harus ngilangin masa-masa yang seperti itu? Betul Kak, kalau misalnya dibilang sekarang anak muda misalnya sudah kuliah, setelah lulus satu universitas mungkin bisa meluluskan 1.000 orang per tahun, dan kita kalau kita bukan orang yang spesial di antara 1.000 itu, mau jadi apa kita? Betul. Jadi menurut Fernanda dari sekarang dicobalah sesuatu yang mungkin kamu passion kamu kemana, kamu coba gali dari sekarang. Betul. Kak. Jadi kita tuh walaupun lulusnya bareng 1.000 orang itu, tapi kita adalah satu orang spesial di antara 1.000 orang itu. Betul. Nah, kalau Gina gimana tuh nanggapinya kalau ada anak muda yang masih mageran gitu kan? Anak-anak juga zaman sekarang kan mageran banget tuh kan, apalagi zaman medsos gitu kan. Itu geram gak sih ngeliatnya? Geram. Itu pertama, dia belum menemukan apa yang menjadi passionnya, sama kayak Fernanda tadi. Yang kedua, dia belum memupuk value yang dia punya. Dia belum sadar dan mawas diri, dan belum memupuk rasa, kalau pembentukan karakter itu ada 3 kan Kak. Percaya diri, menghargai diri sendiri, baru mencintai diri sendiri, baru terbentuklah suatu karakter. Nah, di sini mereka belum menyadari value yang ada dia punya. Masing-masing dari manusia itu kan sudah ada, tapi mereka belum percaya diri nih. Ini loh aku, padahal setiap orang itu udah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mereka belum berani, belum percaya diri. Jadi untuk pemuda-pemuda, anak-anak muda yang di luar sana itu pede aja dengan apa yang kita punya dan kembangkan lagi gitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, kita berbicara kembali ke putra-putri kampus ya. Kita pengalamannya kemarin. Kemarin ada berapa orang sih untuk yang ikut serta di putra-putri kampus, Fernanda? Kalau nggak salah tahun Fernanda itu ada 100 orang Kak. Jadi 100 orang? Iya betul. Widih, banyak ya. Itu dari seluruh kabupaten kota? Iya betul. Oke, terus pemilihannya berapa lama kemarin? Pemilihannya sekitar, kalau seleksinya Untuk seleksinya 2 hari. 2 hari. Untuk prakarantinanya 1 minggu, karantinanya 4 hari. Oke, apa aja yang dilakukan di karantina? Karantina itu kita diberikan materi, lalu dan pelatihan mengenai public speaking, bagaimana menjadi seorang duta, bagaimana kita memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, bagaimana membentuk karakter, banyak banget Kak. Oke, dipelajari di baik. sana. Pengalaman yang bisa diambil dari ajang kemarin apa, Fernanda? Pengalaman yang bisa diambil mungkin Fernanda jadi tahu ternyata mahasiswa di Bengkulu ini banyak yang ambis dan keren-keren kan. Walaupun dari kampusnya itu berbeda-beda, ternyata mereka tuh kayak punya value masing-masing. Jadi gitu Kak, kalau yang dipanggil Sempet ciut nggak sih kemarin? hampir banget, cuma setelah lihat lagi malam-malam tuh berpikir, oh nggak bisa kayak gini, harus lebih dari orang lain. Akhirnya ngambis lagi. Oke, nah kalau Gina nih, sempat ciut nggak sih, atau ada ada hal yang mungkin membuat grogi atau gitu? Ada, tentu waktu Gina ikut pertama kali Putra Putri Kampus ini merupakan ajang duta pertama kali. Gina baru ikut pertama kali, jadi melihat teman-teman yang lain udah pada ikut berapa kali, 2 kali, 3 kali. Sempat waktu hari seleksi pertama itu mau mengundurkan diri malahan. Tapi malamnya tiba-tiba nggak bisa kayak gini. Kalau misalnya nggak diterusin mau sampai kapan kan? Gitu. Oke, harus bangkit. Akhirnya lanjut. Oke, baik. Kalau kita cerita-cerita lagi tentunya Fernanda dan juga Gina, kita jeda iklan dulu ya. Baik, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.